Oke, hari ini kita mulai kembali ya kuliah semester genap ya. Semester genap 2020-2021. Cuti. Baik, hari ini kita mulai kuliah ya, melanjutkan materi sebelum Lebaran kemarin ya. Materinya adalah tentang merancang sistem. Sekilas flashback materi-materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas ya, tentang perencanaan ya, terus analisis kebutuhan ya. Apa saja perangkat lunak yang hendak kita bangun, itu kita kumpulkan data-datanya ya. Kemudian kita analisis ya. Jadi dalam analisis kebutuhan kita bahas mengenai membuat dokumen. Hasil dari analisis kebutuhan itu adalah dokumen, atau kita sebut sebagai dokumen SKPL atau software atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Bahasa Inggrisnya software requirement specification. Di dalam menyusun dokumen ini, Anda harus mengacu pada aturan main ya, atau template atau standar-standar penyusunan dokumen ya. Yang kita pakai itu standar yang digunakan oleh internasional. Jadi komunitas internasional yang sudah kita kenal antara lain adalah IEEE itu ya. IEEE. Di dalamnya juga banyak dokumen-dokumen yang kita kenal di dalamnya. Jadi standar-standar penyusunan dokumen ya, termasuk notasi-notasi itu kita ikuti dari sana. Nah, salah satu notasi yang kita pelajari hari ini adalah konteks diagram, atau kita sebut sebagai konteks diagram level. Dalam merancang kita akan mengenal ini ya, apa sih notasinya konteks diagram level ini. Mungkin bagi Anda, ya, ada yang sudah mengenal ini ya dulu di SMK mungkin sudah pernah dipelajari, atau di semester sebelumnya yang bagi yang mengulang ya sudah pernah mempelajari, atau di mata kuliah lain disisipkan. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas detailnya ya, bagaimana kita mempelajari notasi-notasi ini agar nantinya di dalam menyusun dokumen SKPL itu kita memenuhi kaidah-kaidah ini sendiri. Ini ya, jadi kaidah-kaidah penulisan itu harus mengacu dari sana. Kalau kita karang-karang sendiri, ya kita buat-buat sendiri, maka dokumen itu bisa berantakan ya. Apalagi kalau kita itu insinyur ya. Nanti tanyain insinyur mana Anda itu ya. Kamu itu kuliah lulusan mana gitu ya, bingung orang. Itu ya. Baik, langsung saja di sini ya, karena materinya banyak nih ya. Sebagian tutorial sudah saya lampirkan di Classroom ya. Sebagian tutorial sudah saya lampirkan di Classroom. Suara saya terdengar jelas ya di sana ya. Jadi ini saya rekam ya, saya rekam. Oke, ini sudah direkam posisinya. Layarnya sudah muncul ya. Jadi ini dokumentasi nanti, insya Allah saya akan upload di YouTube ya, seperti biasa.
Materi kali ini adalah mengenal notasi-notasi di dalam menggambar atau mengenal konteks diagram ini ya. Kalau kita biasanya menggambar rancangan atau merancang, maka biasanya engineer akan mengacu pada ini ya. Jadi ada dua cara yang mungkin sering dibahas ya. Yang paling dominan dibahas adalah berdasarkan data atau pemodelan data yang kita kenal dengan konteks diagram intinya. Yang kedua adalah cara berorientasi objek ya, sering pakai itu. Berorientasi objek, maka kita akan menggunakan use case diagram ya. Nah, itu pendorongnya beda ya, pendorongnya beda. Kalau konteks diagram ini pendorongnya adalah data, kalau yang use case itu pendorongnya adalah apa? Objek ya, objek. Jadi berorientasi objek. Jadi objek-objek apa saja yang akan bersentuhan nantinya dengan sistem. Nah, sistem itu akan memberikan reaksi seperti apa. Itu kita gambarkan menggunakan use case diagram tadi. Jadi berbeda ya. Nah, dalam hal ini kita akan bahas mengenai pendorongnya adalah data. Di kuliah sebelumnya, pertemuannya ini biasanya masuk ke pertemuan keempat seperti itu ya. Tapi karena di kuliah sebelumnya itu tidak membahas mengenai perencanaan. Tidak membahas langsung perencanaan. Nah, itu kelemahannya sehingga mahasiswa itu kadang kalau membuat laporan langsung to the point, langsung sudah muncul desainnya ya. Padahal ini nggak sesuai. Harusnya itu melalui analisis kebutuhan lebih dulu gitu ya, lebih detail dulu ya. Apa sih dasar kita membangun sistem ini ya. Jadi harus ada data dasarnya ya. Bukan berarti kita punya keahlian programming langsung tak bikin ya. Jadi program ternyata setelah diberikan kepada kliennya malah bingung nantinya ya, nggak sesuai dengan proses bisnis yang ada di dalam organisasi saya, misalnya gitu ya. Saya sering menjumpai itu ya, mahasiswa bikin itu apa sih, bagus sih aplikasinya, cuma karena tidak sesuai dengan proses bisnis ya, gimana lagi mau dipakai ya nggak bisa gitu ya. Oke ya. Jadi banyak produk-produk keluaran yang keluaran mahasiswa biasanya itu sulit untuk dipakai, kecuali kalau memang sudah ada perencanaan sebelumnya gitu ya, ada gali datanya kuat gitu ya, biasanya juga bisa digunakan, apalagi kalau dibongkar pasang gitu ya, bongkar pasang. Itu cara-cara seperti itu beda. Nah, kali ini kita akan membangun sistem itu berdasarkan datanya yang sudah kita ambil dari dokumen SKPL. Selanjutnya apa nanti kita bahas gitu ya. Kita kenal dulu notasi-notasi ini ya. Jadi sebelum melangkah ke analisis, biasanya kita akan harus mengetahui dulu STP. Apa itu STP? Statement of Purpose ya. Apa itu statement of purpose? Tujuan awal kita membangun sistem. Nah, tujuan awalnya apa? Tujuan awalnya biasanya berisi tentang apa fungsi sistem itu. Fungsi sistem itu menyediakan fungsi-fungsi apa saja di dalamnya. Fungsi-fungsi apa saja di dalamnya kita detailkan di sini, deskripsi ya, penjelasan. Berguna bagi manajemen atas. Nah, ini. Jadi statement of purpose di situ biasanya berguna untuk manajemen atas. Siapa itu? Ya, manajemen orang-orang yang mengambil keputusan biasanya. Manajemen menengah ini orang-orang yang bersentuhan baik pada pengguna langsung maupun dengan manajemen atas, dan manajemen bawah, manajemen bawah terlibat secara langsung dalam pengembangan sistem ya. STP tidak digunakan untuk menjelaskan sistem secara rinci, biasanya secara garis besarnya saja, cara garis besarnya saja. Apabila dijelaskan secara rinci dapat menimbulkan pertanyaan yang lebih luas nantinya, yang tele-tele ya.
Penjelasan rinci selanjutnya dilakukan pada langkah-langkah berikutnya, biasanya lebih detail. Jadi di sistem itu biasanya hanya berupa judul gitu ya, berupa topik gitu ya. SDP cenderung menjelaskan aspek keuntungan secara kuantitas sebagai akibat pengembangan sistem. Misalnya mengurangi waktu pemrosesan. Nah, ini judulnya juga memuat itu ya. Nah, bikin sistem informasi ini untuk apa gitu ya? Untuk mendukung pemrosesan secara cepat gitu ya, misalnya. Cepatnya itu harus dihitung, harus bisa dibuktikan gitu ya. Biaya operasional dapat ditekan setengahnya, misalnya bikin sistem untuk hemat biaya atau kondisi dengan kondisi minimal, sistem minimalis biasanya orang bilang. Waktu lembur yang dibutuhkan berkurang setengahnya dari semula misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ditambahkan di judul itu dampaknya entah itu mengurangi waktu, entah itu mengurangi biaya, entah itu mengurangi waktu sumber daya manusianya yang terlibat di dalamnya, dari 10 orang menjadi 5 orang atau jadi separuhnya dan seterusnya. Nah, contoh SDP adalah seperti ini ya. Kegunaan pemrosesan buku adalah menangani semua aspek pemesanan buku pelanggan, seperti pengiriman, pembayaran, pengembalian buku, bukti pembayaran pelanggan. Ya. Informasi buku juga disediakan bagi sistem lain seperti pemasaran, penjualan, dan keuangan. Misalnya gitu. Jadi ini sistem lain berarti kita nggak perlu detailkan sistem lain pemasaran misalnya nanti dia terpisah gitu ya. Di sini kalau ada kotak gitu kita gambar kotak gitu ya. Nah di sebelah ini ada sistem lain gitu ya. Nah, sistem lain ini biasanya berhubungan ke situ. Apa itu pemasaran misalnya? Maka dia berhubungan dengan pemasaran baik stok yang ada, jumlah stoknya ya. Penjualan juga ada sendiri gitu ya. Keuangan ada sendiri, misalnya dia berinteraksi dengan sistem bank. Ada 2 pendekatan pemodelan, nah ini yang kita sebut tadi ya, berorientasi aliran atau flow oriented, atau berorientasi objek. Nah ini Anda pilih salah satu, nggak bisa dicampur aduk di sini ya. Sering mahasiswa masih membuat laporan yang campur aduk seperti ini, nggak boleh ya. Anda harus berdasarkan pendorongnya ini ya, berorientasi apa, aliran data kah, ya, atau berorientasi objek kah, salah satu. Jadi, 2 paradigma ini berbeda ya, langkah-langkahnya berbeda. 2 cara ini dipilih salah satu, ya nggak bisa tumpang tindih. Kemudian kita kupas dulu teori yang beraliran data ini, ya, flow oriented sebagai pendorong data driver. Setelah itu baru kita bandingkan dengan berorientasi objek. Ya. Nah ini ada mata kuliah sendiri dibahas di mata kuliah lain ya, namanya Object Oriented Analysis Design atau mata kuliah analisis desain berorientasi objek. Nah, ini kebetulan juga saya pegang juga ada sebagian ya. Mudah-mudahan ketemu nanti ya. Jadi kita bahas dulu aliran yang berorientasi aliran. Berorientasi aliran ini kita biasa mengenal dengan data flow diagram, konteks diagram level. Biasanya yang awal-awal itu adalah konteks diagram ini, bagian dari data flow diagram. Jadi konteks diagram ini yang pertama, dia menjadi bagian dari DFD juga. Berfungsi memetakan model lingkungan yang ditunjukkan dengan lingkaran tunggal, ada lingkaran tengah gitu ya, mewakili keseluruhan sistem. Jadi lingkaran tunggal di tengah gitu. Jadi ada entitas-entitas yang berhubungan dengannya. Konteks diagram menyoroti sejumlah karakteristik penting sistem. Ya, karakteristik itu antara lain adalah ada kelompok pemakai, ada kelompok organisasi, bisa berupa organisasi atau sistem lain. Nah, jadi kelompok pemakai itu bisa orang, bisa organisasi atau sistem lain. Ya, kelompok pemakai ini kita sebut sebagai terminator. Apa itu terminator? Terminator itu nanti kita sebut sebagai entitas lah, entitas. Ini sebut terminator itu terminate.
Kemudian ada disebut data masuk, yaitu data yang diterima sistem dari lingkungan yang harus diproses dengan cara tertentu. Data masuk ini biasanya disimbolkan dengan tanda panah aliran. Data masuk berarti ini kita ngomongin data. Jadi yang kita sebut tanda panah itu adalah data, ini ya, data. Jadi yang kita sebut sebagai aliran itu adalah data. Data masuk, data keluar. Kemudian ada data storage, menyimpan, ya, penyimpanan. Jadi ada simbol-simbol untuk menyimpan, ya, digunakan secara bersama antara sistem dengan terminator. Terminator juga menggunakan itu. Biasanya terminator tidak langsung menggunakan ini storage, ya. Dia harus melewati sistem. Data ini dapat dibuat oleh sistem dan digunakan oleh lingkungan, atau sebaliknya dibuat oleh lingkungan dan digunakan oleh sistem. Ini berarti pembuatan simbol data storage dalam CD dibenarkan. Jadi data storage boleh digunakan, tapi tidak umum, ya. Boleh aja, tidak umum. Nanti dijelaskan di DFD biasanya gitu ya. Dengan syarat simbol tersebut merupakan bagian dari dunia di luar sistem. Oh, itu kalau di luar sistem boleh, ya. Jadi storage yang kemudian dia gunakan langsung. Jarang ini ya. Jadi ada syaratnya ini. Batasan antara sistem dan lingkungan. Ya, jadi ada batasan. Batasan itu berarti ada, kalau lingkaran berarti ya lingkaran gitu ya. Jadi tidak boleh campur aduk dengan yang lain. Ya. Entitas nanti masuk ke dalam sistem, nggak boleh. Ya. Entitas itu biasanya di luar sistem. Ya. Nah itu semua dari karakteristik ini semua dibuat simbol-simbol, ya, dibuat simbol-simbol. Jadi Anda harus memahami ini semua karakteristik ini, ya. Simbol-simbolnya antara lain persegi panjang, terminator. Biasanya kita sebut sebagai entitas eksternal, gitu ya. Untuk berkomunikasi langsung dengan sistem melalui aliran data. Jadi terminator itu nanti berinteraksi dengan sistem itu melalui aliran data. Ingat ya, melalui aliran data. Dia nggak boleh langsung tanpa melalui ini, ya. Kemudian antara terminator tidak dibolehkan komunikasi langsung. Jadi antara terminator itu harus melalui sistem. Nah, melalui sistem. Kalau melalui langsung terminator itu bisa terjadi korupsi itu, nah, korupsi, kolusi dan sebagainya. Ini bahaya ini. Kemudian simbol yang lain adalah lingkaran, ya, menunjukkan adanya kegiatan proses dalam sistem. Jadi lingkaran itu menunjukkan proses. Proses itu adalah kayak form gitu ya. Jadi kayak form, ya, proses. Nah, kurang lebih simbolnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah customer ya, misalnya entitas eksternal kita sebut sebagai terminator atau entitas internal ya. Internal entitas boleh juga. Setelah ini disebut entitas eksternal karena di luar sistem biasanya. Nah, sistem itu digambarkan seperti ini. Nah, gambarkan seperti ini. Jadi ada persegi panjang, tapi ujung-ujungnya ini tumpul gitu ya. Kemudian di garis bawah di sini ada keterangannya. Level-level ini ya. Satu ini berarti menunjukkan dia level 1. Level 1 itu adalah enter transaction. Nah, di dalamnya misalnya gitu ya. Ini penggunanya adalah clerk misalnya. Kemudian report itu disimbolkan dengan tanda lingkaran ini. Kemudian data flow, nah, simbolnya adalah tanda panah. Tanda panahnya nggak boleh sembarangan ya. Kalau ini digunakan lurus tanda panah biasa ya, gunakan ajuan seperti ini. Kemudian simbol untuk tabel ya, tabel itu seperti ini simbolnya. Nah, ini customer file atau simbolnya seperti ini. Jadi simbol-simbol itu sebenarnya mengacu pada dua penemunya ya. Antara lain ada yang menggunakan gene insertion ya. Modelnya simbolnya seperti ini, kotak ini ya. Bujur sangkar. Nah, atau kemudian prosesnya itu adalah ini. Proses itu menunjukkan sistem ya, aplikasi sistem. Kemudian kalau Jordan DeMarco Anda perhatikan di sini terminator atau entitas eksternal tadi adalah persegi panjang.
Nah, Jordan de Marcos sistem disimpulkan lingkaran. Jadi lingkaran ini proses ini orang atau unit yang pergunakan atau melakukan transformasi data komponen fisik tidak diidentifikasi. Jadi nggak perlu dijelaskan isinya, ya, perlu dijelaskan, cuma simbol-simbolnya adalah demikian. Jadi ini bukan orang sepertinya ya, ini proses sistem. Nah, proses sistem keliru ini. Kemudian aliran data itu adalah seperti ini ya, sama kalau aliran data. Dan gene insertion simbolnya adalah untuk tabel data storage adalah ini. Kalau Jordan de Marcos seperti ini. Dua model notasi ini sering digunakan oleh kita ya. Biasanya mahasiswa menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Nah, kalau di industri di sistem-sistem yang ada disediakan adalah menggunakan gene insertion. Nah, ini nanti kita gunakan ya. Ada software yang digunakan untuk menggambar ini. Kita nanti kenalkan berikutnya. Aturan menggunakan membuat CD. Aturannya antara lain bila terdapat terminator yang punya banyak masukan dan keluaran, dibolehkan digambarkan lebih dari satu kali, sehingga mencegah penggambaran yang terlalu rumit. Jadi ada terminator kadang lebih dari banyak ya, banyak. Sebenarnya ada cara untuk mengenali apa itu terminator. Nanti kita detailkan ya. Detailkan cara mengenali terminator. Jadi terminator itu tidak harus orang, ya. Tidak harus orang. Jadi disebutkan ada yang bisa berupa organisasi, bisa berupa lokasi, bisa berupa objek, benda. Selama objek atau benda itu mengalirkan datanya ke dalam sistem. Jadi itu ya, terminator. Kemudian terminator yang dimaksud adalah identik tanda dapat berupa asterik atau tanda crash sharp. Bila terminator mewakili individu, ya personil sebaiknya diwakili oleh peran yang dimainkan personil tersebut. Ya, nama personilnya apa gitu ya? Alasannya adalah personil yang berfungsi untuk melakukan itu berganti, sedangkan CD harus tetap akurat. Nah, walaupun personil berganti dan mungkin seorang personil dapat memiliki lebih dari satu tugas peran. Jadi sebutkan perannya ya, disebutkan perannya. Misalnya dosen, sebut aja dosen. Jangan disebut subur, Pak Subur ya dosen juga. Tapi kalau nanti lab, ini lab berganti gimana? Masa Pak Subur tulisan? Mungkin. Jadi disebutkan perannya ya. Mahasiswa. Karena model ini membedakan sumber, resource, dan pelaku ya, di mana pelaku adalah mekanisme perangkat atau media fisik mentransformasikan data dari sistem sehingga pelaku tidak perlu digambarkan. Jadi pelakunya itu operatornya itu ya, nggak perlu sebenarnya digambarkan ini ya. Jadi operatornya ini tinggal menjalankan aja ya. Yang dijalankan adalah entitas-entitas yang mengalirkan datanya ke dalam sistem. Aturan-aturan lain dalam konteks diagram adalah aliran dalam konteks diagram memodelkan masukan ke sistem dan keluaran dari sistem. Seperti halnya kontrol yang diterima atau dibuat sistem. Ya. Jadi aliran-alirannya ini harus memodelkan keluar masuk ke dalam sistem. Aliran datanya hanya digambarkan jika diperlukan untuk mendeteksi kejadian dalam lingkungan. Kita gambar. Selain itu, aliran data dibutuhkan untuk menggambarkan transportasi antara sistem dan terminator. Antara sistem dan terminator. Terminator itu entitas ya. Jadi jangan dipikir terminator itu apa namanya? Film itu ya, film Terminator. Arnold Schwarzenegger. Aturan-aturan dalam konteks diagram lainnya adalah konteks diagram dimulai dengan gambaran terminator. Dimulai dengan gambar terminator, menggambar aliran data, aliran kontrol, penyimpanan, proses tunggal, dan sebagainya ini dalam keseluruhan sistem. Bagian termudah adalah menetapkan proses yang hanya terdiri dari satu lingkaran. Jadi proses itu aplikasi ya,
Itu kita gambar cuma cukup lingkaran untuk kalau pakai Yordan. Ya. Kalau Kinisersen kita pakai kotak tumpul tadi ya, itu ya. Jadi ini kita bisa nangkep nih. Nama harus dapat menjelaskan proses ya. Nama harus dapat menjelaskan proses, bukan nama orang ya, tapi perannya ya. Jadi perannya. Langkah-langkah yang dapat membantu menggambar CD adalah mengidentifikasi seluruh informasi yang dibutuhkan. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk dikeluarkan oleh sistem, diolah maupun dikeluarkan oleh sistem. Kemudian identifikasi seluruh data yang dibutuhkan proses atau informasi, identifikasi seluruh data. Kalau ini data ya, bedakan ini informasi, kalau ini data. Ya, informasi ini berarti sudah banyak informasi ini. Kalau data ini maka yang spesifik ya data, biasanya berdasarkan tipe data. Tipe datanya misalnya tanggal gitu ya, tanggal, kemudian waktu, ya, kemudian angka, kemudian alfanumerik dan sebagainya ini. Bedakan ya, diidentifikasi seluruh data yang dibutuhkan oleh proses dalam sistem itu. Kemudian identifikasi seluruh tujuan setiap informasi bagi penggunanya. Jadi diidentifikasi seluruh tujuan informasi bagi penggunanya. Identifikasi seluruh sumber data yang dibutuhkan proses informasi. Jadi ini kegiatan kita dalam identifikasi. Kalau kita belum punya apa-apa, belum punya dokumen SKPL, niscaya kita akan kesulitan ini. Nah, syukurnya kita sudah mendapatkan dokumen SKPL. Maka dokumen SKPL itulah isinya adalah ini semua ya. Ya, dengan dokumen SKPL kita sudah bisa menggambarkan konteks diagram. Jadi konteks diagram itu jangan dipikir ngayal sendiri. Kalau ngayal itu ya waduh, menghayal ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Contoh inventarisasi data, informasi, sumber data, tujuan informasi. Nah, kurang lebih kita identifikasi kurang lebih seperti ini ya. Data-data apa aja yang akan menuju ke sistem misalnya, menuju ke sistem untuk dikelola. Kita identifikasi, oh kita ini contoh kita mengidentifikasi data untuk ini apa namanya kursus ya, kursus tari-tarian, kursus tari-tarian. Nah, di dalam kursus itu ada apa saja tari-tarian. Nah, tari-tarian yang mau dijual itu apa saja tari-tarian, daftar tarian. Daftar peserta, data pesertanya siapa saja, mulai dari alumni, dari yang lama-lama, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, misalnya gitu ya. Memangnya alumni kenapa? Alumni kan bisa nanti diidentifikasi, beberapa apa namanya, bagaimana karir tari-tariannya, gitu ya. Dari dulu sampai sekarang, bagaimana apakah ada peningkatan atau tidak, gitu ya. Kemudian data kwitansi, nah, kwitansi pengajar, data pelatihan, kehadiran, dan sebagainya ini hampir seperti kursus-kursus pada umumnya. Data honor pengajar, misalnya dari sistem, nah ini ya. Daftar honor penari, nah, penari peserta. Jadi pesertanya juga dapat honor ini kalau ada job. Ya. Rencana biaya order dan sebagainya, semuanya kita identifikasi di sini. Nah inilah yang kita kumpulkan. Ya. Dari mana ini Pak? Kan nggak ada di SKPL. Oh, ada. Ya. SKPL kan secara garis besar nanti diidentifikasi dari situ, baru kemudian kita buatkan tabel ini. Jadi SKPL itu dalam hal ini masih belum lengkap kalau kita pelajari. Jadi kita pelajari dulu ini semua, nanti kita buat gambarnya, desainnya itu kita masukkan dalam SKPL. Ya. Seperti contoh-contoh yang sudah pernah kita bahas. Ya. Nah ini contoh konteks diagram ya. Contoh konteks diagram, sistemnya adalah ini ya. Sistemnya. Ini adalah entitas-entitas eksternal yang kita sebut terminator tadi ya. Terminator. Kalau kita paling enak itu, saya biasanya paling enak itu entitas eksternal ya. Dengan mengetahui entitas eksternal, kita akan mengetahui apa data yang akan mengalir ke dalam sistem ini. Misalnya pemberi obat, pemberi order, pemberi order ini mengalirkan data apa? Data menari order, menari tarian. Peserta juga demikian. Aliran seperti ini berarti dia memberikan data ya.
Sedangkan ini pemberi order tidak mendapatkan data kembali, ya. Dia hanya memberikan data. Yang mendapatkan data kembali adalah pengurus seperti ini. Jadi kita gambarkan ini ya, aliran ini ya. Dengan membuat ini maka kita akan bisa membuat aliran-aliran data ini. Misalnya nih pengurus ya, pengurus kan menuju sistem ya. Terminator ini terminatornya ada pengurus misalnya. Daftar tarian menuju ke sistem, berarti dia menuju ke sini ya. Kalau dari sistem dia akan mengembalikan ke sistem kan ya, mengembalikan ke sistem. Nah, ini misalnya laporan daftar peserta tarian dari sistem, nanti dia akan menuju ke pengurus. Laporan daftar pengajar tarian dari sistem, nah, dari sistem nanti ke sini. Dan seterusnya ini ya kurang lebih ini simbol-simbol ini aliran data ini nanti kita gambarkan di dalam sini. Nah, ini. Adapun kalau kita belum lengkap biasanya kita pastikan dulu ini pemberi order ini apakah betul tidak menerima data, tidak mendapatkan informasi apakah datanya sudah diorder apa belum, sudah diterima oleh sistem apa belum. Biasanya sih kita akan mendapatkan notifikasi kan ya. Kalau kita mau nabung misalnya ya, nabung duit di bank gitu ya, kita akan mendapatkan notifikasi ya. Salah satunya notifikasi kalau dulu itu pakai apa namanya buku ya, buku tabungan. Buku tabungan itu ada sudah data duit sudah masuk gitu ya. Paling tidak itu notifikasi. Nah itu juga akan mengembalikan ke sini harusnya ya. Harusnya kan ada aliran ke luar sini ya. Nah, tapi kan ini contoh ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Contohnya dia kalau hanya memberikan data saja ya. Nabung nggak nabung, bu wis karo. Nah, itu ya. Kasih ke situ. Tapi kalau sekarang itu kita butuh ya notifikasi itu jadi perlu juga. Kalau notifikasi berarti dia akan memberikan data di sini informasi. Informasinya apa? Informasi notifikasi telah order telah diterima oleh sistem gitu ya. Penting itu ya. Sama seperti kuliah hari ini ya. Tadi saya sebelum melaksanakan kuliah, saya akan memberi pengumuman dulu, pemberitahuan dulu supaya Anda bisa siap-siap gitu ya. Bentar ya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi untuk membuat ini memang kita nggak bisa sembarangan ya. Jadi paling tidak kita sudah mendapatkan informasi tadi identifikasi tadi ya dari sini ya. Jadi kita dalam contoh ini mungkin hanya 17 saja ya. Tapi lebih dari itu biasanya kalau kita bikin aplikasi ya. Kemudian yang disebut dengan event list. Event list ini adalah daftar narasi, daftar kejadian atau stimuli yang terjadi dalam lingkungan yang punya hubungan dengan respon yang diberikan sistem. Jadi dengan event list itu kita akan seperti kayak membuat HIPPO ya, seperti membuat HIPPO. Jadi kalau kita apa itu HIPPO itu? HIPPO hierarki input proses output kan ya, hierarki. Jadi bentuknya adalah hierarki. Event list, daftar kejadian stimuli. Secara umum setiap aliran dalam CD adalah kejadian. Setiap aliran itu adalah kejadian. Setiap aliran daftar tarian, pemberi order ke ini kejadian. Perlis kita buatkan.
Tepatnya aliran data mengindikasikan terjadinya kejadian atau aliran data dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan proses. Aturan-aturan dalam event list antara lain daftar kejadian yang didesain dan digambarkan dalam bentuk tekstual. Bentuknya itu tekstual sederhana. Fungsi memodelkan kejadian dalam lingkungan di mana sistem harus memberi respon. Ketika membuat EL atau event list harus yakin beda antara event dan kejadian. Jadi kita paling enak itu membuat kayak gini, pernah lihat sistem yang ada menu-menunya itu ya, bikin menu ya, menu indeks, menu file gitu ya. Menu pertama adalah input misalnya gitu ya. Input itu isinya adalah ini misalnya. Administrasi peserta terdiri atas ini. Nah, ini kita buat biasanya bentuknya adalah form data tarian, form peserta, form pembayaran, form dan sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai event list ya. Jadi setiap aliran ini kita buatkan event list-nya. Event list-nya kurang lebih seperti ini. Dengan demikian kita sudah bisa mengelompokkan kelompok-kelompok di sini. Misalnya yang input tuh yang mana aja, yang proses itu mana aja, yang laporan itu mana aja. Jadi bikin HIPO-nya itu mudah. HIPO. Data flow diagram berikutnya adalah data level. Jadi level ini menjelaskan jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama lain. Dia menjelaskan detail dari proses ini biasanya. Jadi di dalam sistem informasi ini kan ada banyak proses ini. Di dalam sistem informasi ini ada banyak proses yang perlu kita jelaskan detail prosesnya. Masing-masing prosesnya ini kita sebut sebagai DFD level. DFD level. Ini. DFD pada dasarnya sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana hubungan bersama bagian file, laporan, sumber dokumen, dan sebagainya itu berinteraksi di dalamnya. Apakah mereka saling berhubungan atau tidak. Ya. DFD termasuk alat komunikasi medium yang baik antara desainer, desainer, pemakai, karena mudah dipahami. Berisi 4 simbol aja DFD. 4 simbol apa saja? Ya, terminator, kemudian proses, kemudian aliran, dan storage. Ya, dan storage 4 simbol. Tujuan dari DFD adalah membuat atau mengetahui aliran. Ya. Tujuan dari DFD adalah membuat atau mengetahui aliran data, baik dari dan ke sistem. Dari dan ke sistem. Data dan proses adalah hal yang kritis untuk dipahami. Ini penting nih ya. Saya sering masih menemukan mahasiswa nggak bisa bikin ini. Banyak. DFD berbeda dengan flow system, ya sistem flow chart ya. Beda flow chart. Flow program beda juga ya, karena keduanya lebih mengarah ke hasil. Kalau yang ini hasil semuanya. Kalau DFD itu kita ngomongin flow data ya, bukan sistem, bukan program. Ya. Sistem flowchart adalah device spesifik flowchart yang melacak urutan pengolahan data. Ini kalau ini pengolahan data, kita ngomongin data ini, data yang mengalir. Saya sering masih menemui itu mahasiswa banyak banget tuh yang nggak bisa membedakan antara flowchart ya, program dengan flowchart data DFD, bukan sekedar flowchart ya. Data flow diagram level ini juga menyangkut primitif level logic. Apa itu? Logika primitif sebuah program. Level yang rinci sangat baik untuk sistem oriented view. Programmer dan analis menggunakan program flowchart sering memiliki kesulitan membuat peralihan transisi ke DFD. Ini karena beda, ya. Persepsinya beda dengan flowchart, ya. Jangan dicampur aduk. Oleh karena itu, saya berharap nanti mahasiswa betul-betul ngerti ya ini ya. Saya sudah kasih banyak tadi link ya, video kuliah tahun kemarin. Kemudian ini juga data flow level ini biasanya dipakai untuk merancang blueprint. Ya, merancang blueprint. Blueprint itu gimana? Blueprint itu ya seperti kita gambar dulu. Kalau mau bangun rumah itu gambar dulu, gitu ya. Rumahnya seperti apa supaya tukang ya
mandor dan sebagainya ini ngerti mau Supin tuh bikin rumah kayak apa gitu ya. Sehingga oleh developer, pengembang, insinyur, arsitek dan sebagainya itu bisa mengerti maksud keinginan Anda untuk membuat rumah itu. Rumahnya seperti apa gitu ya. Sama seperti itu ya. Maka kita gambar. Begitu juga kita kalau mau bikin sistem, ya sistem kita rancang, kita sebut sebagai blueprint. Kalau kita sebut blueprint berarti kertasnya biru. Kalau memang arsitek itu biasanya yang bikin kertas biru itu tadi, kertasnya bening dulu. Kemudian kan digandakan itu biasanya cetaknya berwarna biru, kopi. Gitu. Nah, ini kita sebut sebagai blueprint. Ya. Di dalam buat sistem, blueprint kita itu bukan kayak orang arsitek tadi, bukan kayak orang sipil ya, bukan. Tapi dalam bentuk dokumen SKPL tadi. Nah, SKPL itu yang kita bisa sebut sebagai blueprint, salah satunya. Tapi di atas SKPL itu masih ada blueprint lagi yang besar. Ya pernah itu ya, bikin tesis yang bikin blueprint ini. 4 komponen dalam DFD, tadi sudah saya sebut ya. Nah, 4 komponen dalam DFD tadi ada sebut proses yang kita sebut sebagai lingkaran. Ya, kalau itu modelnya notasinya menggunakan punyanya Jordan itu Marco ya lingkaran. Kalau jenis section pakai ini ya sudut melengkung ini rounded rectangle ini tersangka. Setiap proses ditandai dengan nomor. Nah, setiap proses ingat ya, setiap proses ditandai dengan nomor. Nomor berfungsi menjelaskan tingkatan proses hierarki cat. Ya. Setiap proses dinamai dengan sepasang kata kerja yang simpel. Ya. Nah, kata kerja ya. Nah, ingat ya, kata kerja bukan kata bunda. Ini campurado ini ya, sering sekali. Kemudian dalam DFD, ya, lokasi atau program yang sering memproses seringkali dituliskan di bagian bawah simbol. Tapi dalam logika DFD tidak perlu disebutkan. Logika ya. Jadi kita bahas ini ya logikanya nih. Untuk menunjukkan transformasi dan dari masukan menjadi keluaran dalam hal ini jumlah masukan dapat menjadi hanya satu keluaran atau sebaliknya. Nah, seterusnya ini ya. Jadi kita kenal dulu proses-proses yang ada di dalam DFD. Kemudian ada lagi aliran. Jadi 4 proses ini ya, 4 komponen yang ada di dalam DFD. Yang kedua adalah aliran. Nah, aliran ini ingat ya, di belakangnya ada data. Jangan aliran sesat ini. Nggak ada ini. Kita ngomongin ini aliran apa? Aliran data. Data arrow. Yang berinteraksi, panah-panah tadi, simbol-simbol panah itu menuju ke dari atau ke proses. Biasanya dari atau ke proses atau ke storage gitu ya. Atau ke terminator. Digunakan untuk menggambarkan gerakan paket data atau informasi dari satu bagian ke bagian lain. Penyimpanannya. Ini ya. Nama berfungsi mendefinisikan arti dari aliran dan ditulis untuk mendefinisikan aliran tersebut. Aliran yang digambar dari ujung gambar menjadi terjadinya dialog. Dialog kayak, tapi bukan dialog ini ya, bukan interaksi ya, bukan. Aliran nih, poinnya ada di aliran supaya enggak rancu nanti. Tapi kalau menggunakan berorientasi objek itu kita nggak pakai simbol-simbol aliran tadi itu bukan aliran disebut tapi interaksi. Ini ya harus dibedakan supaya kita bisa membuat menggambarnya itu ya. Nah, aliran data ini biasanya harus menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil proses sistem. Bisa masuk ke dalam sistem atau bisa keluar dari sistem. Ini ya, formulir atau dokumen yang digunakan di perusahaan. Ini bisa kita simpulkan dalam bentuk aliran data. Laporan yang tercetak dihasilkan oleh sistem. Nah, ini juga bisa kita simpulkan dalam bentuk aliran data. Tampilan atau output di layar komputer yang dihasilkan oleh sistem. Nah, sistemnya nanti akan mengalirkan data. Mengalirkan data dalam bentuk ini tampilan. Masukan untuk komputer. Misalnya apa? Misalnya komputernya mau di shutdown. Matikan.
itu masukkan juga itu. Komunikasi lisan, surat-surat atau memo, data yang dibaca dan sebagainya. Ini adalah aliran data. Kita bisa simpulkan itu ya. Simbol yang berikutnya adalah penyimpanan tadi, data storage. Data storage ini digunakan untuk memodelkan kumpulan data atau paket data. Jadi Anda cukup gambarkan simbol storage ya. Simbol notasinya adalah bentuk garis sejajar atau segi empat dengan sudut melengkung atau persegi panjang atau open-ended rectangle ya. Seperti itu ya. Anda tinggal pilih salah satu dari penemu tadi, jangan dicampur adukkan lagi. Seringkali dicampur adukkan antara Gene Sherson dan Jordan DeMarco. Itu kacau, gambarnya kacau. Itu kalau Anda di ujian saya salahkan itu. Anda kan gambarnya kacau, walaupun kita tahu juga gitu ya. Karena itu adalah bahasa kita berkomunikasi ya. Jadi para engineer komunikasinya bukan lewat kata-kata, tapi dengan lewat simbol-simbol tadi ya. Komponen-komponen dalam DFD itu jadi alat komunikasi antara developer dengan owner. Di antar developer juga berkomunikasi dengan itu. Nah, karena itu komunikasinya juga harus menggunakan standar-standar. Penyimpanan kadang-kala didefinisikan sebagai suatu mekanisme di antara dua proses yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Kadang-kala ya ini ya, kadang-kala. Nah, yang terakhir adalah terminator. Terminator ini kita sebut sebagai eksternal entitas eksternal atau internal. Kita sebutkan di sini menunjukkan simbol persegi panjang atau jajaran jenjang mewakili entiti luar dalam di mana sistem komunikasi. Entiti luar atau menjadi destinasi tujuan. Seringkali sulit menentukan mana eksternal entitas atau internal entitas. Pertanyaan kunci menjawab adalah apakah pelaku atau grup melakukan proses dari bagian sistem. Jika jawabannya tidak, maka disebut entitas eksternal. Nah, ini apakah dia melakukan proses dari bagian sistem? Kalau bagian sistem itu dia masuk di dalam sistem. Jadi maksudnya itu entitas ini mengalirkan data, ya. Itu apakah data itu sudah ada di dalam sistem, kemudian diproses lagi di dalam sistem itu. Ya. Sudah ada menghasilkan data dan data itu kemudian digunakan untuk sistem itu juga, supaya diolah lagi gitu ya. Tapi kalau eksternal itu di luar sistem biasanya ya. Kalau ini ya prosesnya bagian sistem. Kalau jawabannya tidak, bukan dari dia disebut eksternal. Jadi dia sudah ada data sendiri yang dia hasilkan sendiri, ya berdiri sendiri. Ya. Kemudian dia akan memberikan datanya itu kepada sistem. Nah, ini kita sebut sebagai eksternal entitas. Ya. Eksternal entitas jika jelas bahwa entitas tersebut di luar sistem organisasi seperti customer, vendor, pemerintah, orang, kelompok orang, perusahaan, departemen dan sebagainya. Ini kita sebut sebagai entitas ini ya, customer, entitas luar ya, order entry system. Entitas ini mewakili unit-unit fungsi suatu organisasi yang meliputi pemakai. Kalau entitas ya mewakili unit-unit fungsi yang meliputi pemakai di dalam itu. Eksternal dan internal dapat didefinisikan sebagai batasan sistem. Jadi ada batasan sistem itu kalau disimbolkan biasanya berupa garis ya, garis. Yang jelas garis ya. Kalau lingkaran ya jelas kelihatan lingkarannya gitu. Nah, itu sudah disebut sebagai batasan sistem. Kalau entitas kan kotaknya, persegi panjang itu menjadi persegi panjangnya itu yang kita sebut kemudian dia berinteraksi kepada sistem yang kita sebut sebagai batasan sistem. Nah, simbol-simbolnya kurang lebih seperti ini yang kita jelaskan tadi ya. Ini Anda bisa baca di buku-buku ya, buku-buku eksternal ya. Dia kalau Anda hanya mengandalkan kuliah ini kayaknya kurang wawasan nanti ya. Kurang wawasannya gimana Pak? Ini simbol-simbol yang dimiliki oleh siapa yang ini penemunya tadi? Gene Sherson. Gene Sherson dia simbol-simbolnya menggunakan ini.
Nanti kita buat nih caranya. Sedangkan kalau Jordan DeMarco, simbolnya ada lingkaran, tapi di Genesis ada lingkaran. Lingkaran ini yang kita sebut sebagai report, ya, report. Kalau di Jordan DeMarco kan proses, beda ya. Ingat ya, beda dengan report. Proses itu berarti di dalamnya ada proses-proses. Kalau report tinggal keluaran aja dia, luaran hasil dari proses. Beda. Nah, ini kita acu menggunakan Genesis. Ada hal penting tentang terminator. Terminator itu bagian dari luar sistem. Aliran panah dihubungkan dengan terminator. Bagian dari luar sistem. Analis biasanya punya kemungkinan memodifikasi terminator. Analisa sistem atau analis ya, itu biasanya punya kemampuan untuk memodifikasi. Jadi biasanya kita sendirilah perancang yang akan memodifikasi. Siapa lagi? Seorang penganalisis analis bertujuan membuat sistem se-fleksibel mungkin dengan kebebasan memilih yang terbaik. Ya memang kita kadang membuat sistem itu ya kadang sesimpel mungkin ya. Jadi jangan dibikin rumit juga ya. Simpel. Tapi simpelnya itu bukan sesimpel-simpelnya. Mungkin nggak usah dibaca ya. Nggak bisa dibaca, ini terlalu simpel banget. Sama seperti orang bicara itu ya, bicara seperti saya gini ya. Saya harus jelaskan kan detail ya, saya harus jelaskan. Tapi penjelasan saya juga harus simpel gitu ya, bisa dipahami. Nah, lebih walaupun detail tapi bisa dipahami. Nah, kalau yang ya wis ini, nah, seperti ini, tinggal baca sendiri, itu sudah tinggal tulisannya. Dibaca sendiri dong, nggak bisa baca kan? Nah, seperti itu ya banyak yang bisa ya, anak-anak kecil juga bisa mengajar Anda ya. DFD terdiri dari sejumlah komponen yang sederhana, yaitu proses, aliran, flow, ya, penyimpanan, terus dan terminator. Ya. Ini sudah diulang-ulang berkali-kali ya, 4 ini komponen ini yang penting kita pahami. Dengan komponen ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pemakai ya. Jadi dengan simbol-simbol tadi kita gambar DFD, kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pemakai yang berorientasi fungsi. Jadi kalau membuat berorientasi fungsi juga kita bisa menggunakan DFD ini ya, function oriented. Jadi berorientasi fungsi itu nggak perlu berorientasi objek, beda juga ya. Berorientasi fungsi apa saja yang bisa digunakan, kita bisa menggunakan DFD. Ketika membuat DFD harus teliti agar DFD tidak terlalu sederhana. Nah ini penting ini ya, yang disebut tadi ya, nggak boleh terlalu sederhana. Kata kuncinya terlalu sederhana. Terlalu sederhana ya nggak bisa dibaca nanti. Ini gimana ini detailnya? Salah dan tidak konsisten ya. Sering kali saya temukan ini ya, terlalu sederhana, kemudian simbol-simbolnya juga salah ya. Karena Anda mengacu pada simbol-simbol yang tidak digunakan pada umumnya. Ya, ada 2 simbol tadi ya, Genesis dan Jordan DeMarco. Nah, ini Anda nggak pakai salah satunya itu, atau dua-duanya Anda pakai campur aduk, ini salah. Salah banget, salah banget. Kemudian tidak konsisten, alirannya juga tidak konsisten, sering terjadi ini saya temukan. Jadi tidak detail itu sehingga menyebabkan tidak konsisten. Petunjuk untuk membuat DFD, saya rasa nanti kita praktek ya. Kurang lebih petunjuknya kurang lebih seperti ini, nanti kita praktek. Hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah mencegah proses yang mempunyai masukan tetapi tidak punya keluaran. Betul ini. Punya masukan tapi tidak ada keluaran. Anda bayangkan seperti kita aja sendiri ya, seperti Anda sendiri ya. Kalau kita makan, ada masukan ya, ada proses di perut ya, ada keluaran ya, ada keluaran. Pasti itu ya. Kalau nggak keluar misalnya seminggu gitu, berarti Anda sakit ya. Anda harus periksa ke dokter supaya keluar artinya. Ya, dikenal dengan lubang hitam, keluaran. Sama seperti itu di sistem juga demikian ya, tidak hanya sekedar menyimpan ya. Keluarannya itu bisa juga disimpan dalam storage gitu ya. Jadi bisa juga disimpan dalam storage supaya nggak hilang. Adapun report itu biasanya ya diambil dari storage ya.
diambil dari storage, kemudian diolah jadi report. Reportnya itu yang kemudian digunakan oleh pengguna. Mencegah proses mempunyai keluaran tetapi tidak punya masukan, misalnya menghasilkan bilangan acak, ya. Cegah proses mempunyai keluaran. Ini hal-hal penting yang harus diperhatikan. Hati-hati dengan aliran proses yang tidak dinamakan karena dapat menyebabkan elemen data saling tidak berhubungan menjadi satu. Jadi ada data-data yang tidak berhubungan tapi kok jadi satu, gitu ya. Tidak berhubungan jadi satu. Hati-hati dengan penyimpanan yang punya status hanya dapat dibaca atau hanya dapat ditulis dan berkaitan dengan proses yang hanya proses masukan atau hanya proses keluaran. Hanya proses. Harusnya ada dua-duanya ya. Hati-hati. Bisa aja sih seperti itu ya. Hati-hati karena biasanya tidak. Nah itu biasanya untuk user tertentu gitu ya. Biasanya tergantung level-level, boleh juga ya. Karena itu kan misalnya ada orang yang tidak berhak menggunakan itu misalnya ya, menggunakan data itu ya gunakan karena sistemnya memungkinkan seperti itu. Nah ini kita diingatkan hati-hati. Jadi jangan sampai ada orang yang tidak memiliki level untuk menambah data, datanya bisa ditambahin oleh orang-orang biasa. Seperti ini ya coretan ini. Nah, coretan ini kan kelemahan dari Zoom ya, Zoom. Nah, bentuk penggambaran diagram yang salah, nah, tidak menggunakan proses biasanya seperti ini ya. Ini ya, diagram yang salah. Jadi salahnya di mana nih? Salahnya karena di sini tidak ada sistem seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan terjadi korupsi ya, korupsi. Dana langsung dialirkan ke dia gitu ya, tanpa melewati pencatatan gitu ya. Nah, kalau seperti ini dana dialirkan ke dia ini ya, sama-sama terminatornya, tapi melalui pencatatan lebih dulu. Gitu. Catatan apa ya? Banyak catatan, bukan hanya sekedar catatan yang tidak bisa diverifikasi dan divalidasi. Nah ini pentingnya sistem, ya sistem. Catat dulu, kemudian sama seperti kemarin ya. Ada orang hutang, ya udah karena belas kasihan kasih aja. Kemudian setelah dikasih, berapa bulan nggak pernah dibayar. Saya orangnya nggak pernah utang ya, lupa ya. Nggak pernah utang. Sering terjadi kan ya seperti itu ya. Karena kepercayaan seperti ini nggak boleh ya. Jadi harusnya lewat sistem. Begitu juga dengan hutang nanti ada tercatat gitu ya. Tercatat, ayo catat dulu pakai kwitansi gitu ya. Ada buktinya, saksinya. Waduh, aku nggak mau tuh karena malu aku. Ya malu ya sudah, malu ya malu. Makan malu. Aduh, utang aja malu. Ya utang itu memang harus malu ya. Tapi kalau malu mengembalikan ya bukan malu lagi, itu malu-maluin. Ini penting ya. Jadi kemudian diagram yang salah berikutnya adalah terminator ini langsung menyimpan ke tabel, langsung berinteraksi dengan tabel. Seolah-olah tidak ada sistem di sini. Nggak boleh. Dia harus lewat sistem. Ini masih sering saya temukan ini mahasiswa bikin gambar kayak gini. Padahal udah ditunjukkan ini, jangan kayak gini. Berikutnya adalah seperti ini, dari tabel langsung diambil oleh terminator. Ini nggak boleh. Terminatornya ngambil ini hacker ini ya, hacker. Nah, yang benar ini seperti ini. Jadi lewat sistem, ya, ini proses itu. Kemudian dari tabel ke tabel ini juga nggak boleh ya. Jadi Anda bikin fungsi sendiri gitu ya, fungsi yang untuk mengoreksi tabel berikutnya. Misalnya fungsi trigger ya, trigger. Tapi di sini nggak ada trigger ini. Trigger itu ya termasuk bagian dari ini ya. Trigger itu bagian dari ini. Triggernya kalau keliru ya dia kayak gini. Tanpa trigger dia ambil langsung ke sini. Dis masuk. Ini nyedot seperti ini ya. Nah, kurang lebih itu ya. Ini berdasarkan sumbernya. Data flow diagram level juga demikian ya. Biasanya analogi. Nah, kita tadi sudah ngomongin tentang konteks diagram. Sekarang ngomongin tentang data flow diagram level ya.
Level paling tinggi dalam satu DFD hanya punya sebuah lingkaran proses yang memodelkan seluruh sistem di konteks diagram. Sedangkan aliran memodelkan hubungan antara sistem. Sepertinya ini data flow diagram level ini sama kurang lebih seperti simbol-simbol yang digunakan oleh konteks diagram. Ini saja caranya membuat diagram level adalah seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan, ini penting sekali ini. Jadi gini ya, kalau kita gambar konteks diagram pertama ya, modelnya kurang lebih seperti ini ya konteks diagramnya. Jadi ada lingkaran, gitu. Ini pakai model apa ini? Jordan DeMarco ya. Jadi simbolnya adalah ini entitas, kemudian mengalirkan data ke dalam sistem. Nah, sistem dalam konteks diagram ini kita sebut sebagai level 0 ya. Jadi konteks diagram itu level 0 ya. Jadi konteks diagram itu kita sebut level 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di dalam sistem ini kita detailkan. Ya, detailnya seperti ini. Ada berapa proses misalnya kita sebut ada 3 proses gitu ya. 3 proses 1, 2, 3. Jadi di dalamnya itu ada 3 proses. Prosesnya 1, 2, 3. Misalnya ini taruhlah input, proses, output gitu ya. Input, proses, output. Outputnya itu proses juga namanya. Kemudian kita mau detailkan proses 2 nih. Proses 2 ini seperti apa kita detailkan lagi. Di dalam proses 2 ada beberapa proses ya. Misalnya ada 3 proses misalnya. Proses 1. Kita tandai di sini proses 2 adalah 1, 2, 3. Jadi ini kita detailkan. Kemudian di dalam proses salah satu proses 2 itu masih ada detailnya lagi ya, masih ada detailnya lagi ya. Kita gambarkan lagi, turunkan. Nah, kurang lebih membuat DFD level adalah seperti ini ya. Level-levelnya ini level 0, level 1, level 2, proses 2. Nah, level 2, proses 2. Jadi level 2, proses 2. Level 2 karena dia masuk ke tingkat 2 ini ya, level 2. 2, proses 2, level 3, proses 3. Proses 3 berarti yang proses 2 ya, prosesnya ini. Proses 2. Nah, kurang lebih ini ya caranya membuat data flow level. Kita praktek ini. Jadi di lampiran yang sudah saya sertakan di Classroom itu sudah ada ya, sudah ada petunjuknya caranya membuat itu. Nah, Anda perhatikan di video itu ya. Jadi kesimpulannya adalah DFD level sebagai perangkat pemodelan bisa dikatakan sederhana, tetapi sangat berguna untuk memodelkan fungsi dalam sistem. Berguna banget untuk pemodelan data ya. Nah, ini DFD. Dan pemodelan seperti ini kita akan menemukan nantinya ya data apa saja yang dibutuhkan. Jika kalau ditanya itu data itu dari mana Anda? Data itu biasanya dalam bentuk storage di sini ya, storage. Tabel-tabelnya itu ada kolom-kolomnya, ada fill-fill-nya. Nah, fill-fill itu bisa Anda temukan dari sini ya, dari sini. Jadi itu ya. Jika yang akan dimodelkan punya ketergantungan dengan waktu, misalnya real time, maka harus digunakan tambahan model lain atau kadang-kadang tambahan notasi lain. Artinya tidak bisa hanya dengan DFD. Jadi kalau ingin ada tambahan ketergantungan tadi ya tinggal ditambahkan. Ironisnya banyak analis yang mengira hanya dengan DFD mereka sudah tahu segala-galanya. Nah, ini kelemahan dari DFD ya. Dia tidak bisa digunakan untuk banyak yang lebih kompleks lagi ya. Ini salah satunya adalah ini jika ada ketergantungan waktu misalnya dengan sistem yang lain, maka dia sulit digambarkan di situ ya. Kecuali kalau digambarkan di detailnya ini, kemudian dia memberikan notifikasi ke sini supaya dia bisa bereaksi dan sebagainya. Ini ya. Pada kenyataannya telah dibuktikan bahwa tanpa perangkat pemodelan tambahan, DFD masih kurang. Nah, kekurangan ini biasanya disempurnakan yang baru ya berorientasi objek. Ya. Meski demikian, walaupun ada kekurangannya, tentu saja kita belajar dari sini ya. Bukan berarti kalau sudah kekurangan kemudian kita tinggalkan gitu ya, dan nggak dipelajari gitu ya. Nah,
Itu ini adalah bagian dari pengembangan sistem. Jadi kita kalau mau berorientasi data ya, kita ambilkan. Jadi kalau keunggulannya dari berorientasi data itu kita peroleh data itu lebih lengkap biasanya, lebih detail. Gitu ya. Data yang digunakan untuk membuat sistem itu lebih detail dibanding dengan hasilnya seperti ini. Ya. Ya, ini daftar pustaka yang digunakan untuk kuliah hari ini ya, Pak Juprianto. Anda bisa baca buku ini ya, pendekatan terstruktur. Kemudian ada Martin Merle ya, POHA, pengantar perancangan sistem dan sebagainya ini. Ini bisa Anda temukan di perpustakaan. Saya punya sendiri ini ya. Walaupun bukunya sudah lama-lama ya, tapi masih bagus sampai sekarang ya. Gunakan rujukan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan hari ini ya. Barangkali ada yang ditanyakan mahasiswa sekalian. Berapa orang yang 10 orang aja. Ya, jangan lupa nanti dicoba ya di video yang saya sertakan. Minggu depan insya Allah saya akan praktek ya, explore ya notasi-notasi tadi ya. Kemudian ada prakteknya di situ, ada simulasinya. Kita akan rancang salah satu apa namanya, contoh yang bisa kita gunakan. Ini penting banget ini ketika nanti Anda ujian ya, ujian itu juga kurang lebih seperti ini ya. Ujiannya kurang lebih seperti ini, nanti akan ada soal-soal yang harus Anda buat rancangannya, gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Penting juga ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Sebelum saya akhiri, selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak. Yang Pak.